yang mau terus kuliah dengan ada Putri Indonesianya cuman di ITB Lembah Dempo. Oke. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat LD semua. Jumpa lagi hari ini bersama kita di podcast ITB Lembah Dempo. Jadi hari ini kita akan berbincang santai Bu ya, bersama Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo, Ibu Dr. Elvera. Jadi kita kan baru aja kemarin Bu ya, udah ada kabar gembira di ITB Lembah Dempo bahwa kita di ITB Lembah Dempo sudah ada program pasca sarjana yaitu ilmu manajemen. Jadi sedikit menyinggung tentang program kita Bu ya. Jadi kita hari ini podcastnya membahas tentang apa saja fasilitas, keunggulan, dan mungkin yang sahabat LD semua ingin tahu. Penasaran ya? Iya, dengan program kita ITB Lembah Dempo. Iya, betul sekali. Jadi sebelumnya katanya Ibu kemarin udah ini ada oleh-oleh katanya dari yaitu Lumajang ya. Iya, Lumajang. Di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Jadi boleh cerita dulu nih Bu sebelum kita masuk ke program pasca sarjana kita. Apa sih oleh-oleh yang didapatkan Ibu? Opening ya. Sebagai keynote speaker ya kemarin Iya, di sana. Boleh diceritakan Ibu? Terima kasih Dek Yosi. Alhamdulillah kemarin Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo didapuk ya, diundang ke Lumajang, Jawa Timur, yang sekarang lagi booming ya Lumajang, lagi nyebut-nyebut Lumajang karena di Lumajang ada Gunung Semeru. Iya, Gunung Semeru. Ini sedang erupsi. Jadi alhamdulillah kita Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo diundang menjadi narasumber. Salah satunya adalah saya sendiri sebagai rektor untuk menjadi narasumber di sana untuk menjadi keynote speaker narasumber pada seminar nasional. Jadi skalanya bukan lokal lagi, sudah seminar nasional. Nah, ini satu kebanggaan bagi Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo, walaupun kita di daerah di paling ujung Sumatera Selatan, tapi kita bisa memberikan sharing atau berbagi ilmu menyeberang ke Pulau Jawa. Ini satu pengalaman yang luar biasa sehingga ITB Lembah Dempo semakin dikenal. Bukan hanya di Kota Pagaralam tapi sampai ke Pulau Jawa. Nah, sedikit cerita bahwa memang Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama sebenarnya baru juga berubah bentuk ya. Dan sebelumnya juga STIE berubah menjadi Institut Teknologi dan Bisnis. Nah, ini salah satu mungkin kebetulan atau kenapa saya juga kurang paham. Jadinya klop ya sama-sama. Jadi dengan rektornya juga memang kami sebagai partner kerja memang sudah ada komunikasi. Tapi beliau sangat ingin untuk bersilaturahmi lebih erat lagi, seperti menjalin MOU, seperti kita juga memperlakukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Jadi kita mendesain atau men-signing MOU untuk menyelenggarakan Kampus Merdeka antara dua perguruan tinggi ini. Jadi saya berangkat itu sekitar tanggal 26 ya, saya misi di situ ya. Dan di situ sangat antusias sekali adik-adik mahasiswa. Saya disambut dengan paduan suara, dengan segala macam, pokoknya luar biasa dan sangat antusias sekali. Pesertanya juga bahkan ratusan di sana. Dan juga diikuti dengan online Mbak Yosi. Iya. Online. Kemarin ada juga sempat dari Kalimantan, ada dari ITB Lembah Dempo, ada juga dari macam universitas Sriwijaya, macam-macam pokoknya. Jadi ada dari Lampung. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa ya bagi Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Dan kami di situ banyak juga belajar bagaimana perguruan tinggi di Pulau Jawa, sehingga walaupun kita di pelosok, di desa, di Kota Pagaralam, Lembah Dempo, tapi kita bisa berwawasan global ya, berwawasan lebih luas, bukan hanya unggul di Kota Pagaralam, tapi kita juga bisa untuk mengetahui atau mencari wawasan di perguruan tinggi luar. Sekarang lagi booming ya, bahwa pas sekali 1 minggu loh Mbak Yosi. Setelah Ibu dari Lumajang yang kemarin. Saya dari Lumajang, Jawa Timur. Padahal Lumajang Widyagama itu mau disnatalis. Mereka akan menyelenggarakan tari kolosal bersama 500 mahasiswanya. Ya, 500, bukan 500 tapi banyak mahasiswa, tapi sebagian dari 500 mahasiswa akan menari kolosal, menari tarian massal. Tapi karena adanya erupsi Gunung Semeru,
ditunda. dengan bis Natalis itu. Jadi kita doakan bersama-sama semoga teman-teman dan saudara kita yang terdampak erupsi Semeru bisa sabar dan tabah menghadapi ujian dari Allah ini. Jadi luar biasa ya, untung saya sudah pulang ke sini Bu. Erupsinya itu ya, tepat 1 minggu sama sekali. Alhamdulillah masih dilindungi luar biasa. Allah. Jadi luar biasa saya perjalanan sampai ke Lumajang. Jadi dari ujung Sumatera Selatan sampai ke ujung Pulau Jawa, karena itu di Surabaya kan, kabupaten di Surabaya. Jadi nyebrang sedikit udah sampai Bali itu Mbak Yosi. Iya. Ujung Sumatera Selatan sampai ujung Pulau Jawa, luar biasa. Luar biasa pengalamannya Bu ya untuk berbagi informasi Iya. juga. Semuanya bukan karena saya, tapi sharing, semuanya adalah untuk Sivitas Akademika ITB Lembah Dempo. Dan semoga juga kerjasama kita terus silaturahmi dengan ITB. Nanti akan ada pertukaran pelajar. Karena kita kampus Merdeka itu kan harus ada bermacam-macam kegiatan ya, ada 9 kegiatan, ada pertukaran mahasiswa, ada proyek kemanusiaan, ada mengajar di desa. Nah, itu banyak sekali bisa kita aplikasikan. Dengan kurikulum yang baru ini Bu ya. Kurikulum kita sudah memakai kurikulum kampus Merdeka mulai tahun 2020 itu diimplementasikan, kita sudah pakai dan insya Allah akan kita implementasikan di kampus Lembah Dempo. Jadi beruntung ya menjadi mahasiswa Lembah Dempo. Iya, harus bangga Bu harus ya. Harus bangga. Luar biasa sekali. Karena kita berkomitmen terus untuk memberikan yang terbaik pendidikan di Kota Padalarang. Dengan moto kita Bu ya, lokal tapi berwawasan global. Oke, mantap, luar biasa. Sedikit oleh-oleh itu dari Lumajang. Ya tadi Alhamdulillah Bu ya, panjang ceritanya tapi tetap banyak makna ya. Banyak, dari jadi mereka sangat antusias sekali membahas tentang digital leadership pada generasi milenial, generasi Z. Setelah acara mahasiswa, saya seperti Bu, foto Bu. Berasa selebgram, artis dadakan. Padahal followernya cuma berapa kan? Artis dadakan tiba-tiba Bu ya. Jadi mereka luar biasa mahasiswa di sana. Mantap sekali. Terus kita akan langsung masuk ke pembahasan kita, tema kita hari ini Bu, yaitu mengenai pasca sarjana atau S2 ilmu manajemen. Jadi kan kita ini ITB Lembah Dempo ini sudah lama sekali berdiri. Terus banyak hal yang telah dilalui, proses-proses yang telah dilalui oleh sivitas kita. Jadi mungkin boleh diceritakan Ibu awal mulanya mungkin dari Bapak Effendi Sangkim dulu, bagaimana perjuangan beliau dulu. Baik, terima kasih Dek Yosi bahwa memang perguruan tinggi Lembah Dempo ini dibangun atas dasar cinta tanah air ya. Kita peduli akan pendidikan khususnya di Kota Pagaralang dan umumnya di Indonesia. Dan memang founding father kita itu adalah concern kepada bidang pendidikan karena memang terlahir dari keluarga pendidik dan memang beliau sangat mengunggulkan pendidikan, bahwa yang paling penting kita miliki bukan harta atau warisan, bukan, tetapi ilmulah itu yang akan menjadi warisan yang tidak akan ada habisnya. Jadi kami memang dididik seperti itu ya. Jadi kemudian beliau mendirikan perguruan tinggi pertama di Kota Padalarang. Nah, dengan dasar cinta tanah air dan cinta akan pendidikan itulah beliau sudah kemana-mana, bahwa beliau memang kelahiran putra Pagaralang. Tapi kelahiran putra Pagaralang beliau sudah mencari wawasan dan ilmu kemana-mana, bahkan ke Amerika ya, ke Amerika. Kemudian beliau kembali pulang untuk mengembangkan pendidikan di Kota Pagaralang. Jarang loh orang sudah kemana-mana tapi ujung-ujungnya mau mengembangkan pendidikan di tanah kelahirannya sendiri. Nah, dengan dasar ini kami pun dididik ya, bahwa pendidikan itu adalah suatu hal yang penting, sangat penting sekali. Kami harus mengenyam pendidikan yang tinggi. Alhamdulillah dari kami dan juga memahami bahwa pendidikan itu penting, saya bisa sampai kepada titik ini. Sudah selesai menyelesaikan tahap pendidikan sampai yang strata yang terakhir, alhamdulillah. Nah, pembangunan atau pendirian kampus Lembah Dempo ini dibangun pada tahun 2000 itu berdasarkan passion atau keinginan dari founding father. Kemudian terus berkembang karena memang beliau ini orangnya visioner. Jadi apa yang akan beberapa tahun ke depan beliau sudah pikirkan. Orang yang visioner, orang yang semangat luar biasa ya. Dan juga memang sebagai bapak ideologis kita di ITB Lembah Dempo ini sangat sampai sekarang masih terpatri nilai-nilai apa yang beliau berikan. Jadi beliau merupakan bapak ideologis bagi kita di kampus Lembah Dempo ini. Alhamdulillah, cita-cita beliau itu sebenarnya bahwa
Lembah Dempo ini bukan hanya sekolah tinggi kelak akan menjadi universitas. Itu cita-cita beliau. Tapi memang untuk kita di daerah itu bukan suatu hal yang gampang ya Bu, apalagi kita dengan sumber daya yang memang kita harus cari putra-putri daerah yang harus kita kembangkan. Nah, jadi untuk langkah awal kami selaku penerus dari ideologis beliau, kami berkomitmen dengan untuk efisiensi dan dampak manajemen juga. 3 perguruan tinggi yang beliau dirikan itu kami kembangkan menjadi suatu ruang yang lebih besar, yaitu menjadi institut. Institut ini satu langkah di bawah universitas ya, hampir setara. Tapi institut ini bisa menjalankan beberapa program studi yang berbeda. Makanya kita disebut dengan Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Nah, pada 6 Oktober alhamdulillah kita sudah merger 3 PT itu menjadi satu perguruan tinggi, yaitu Institut Teknologi. Ini merupakan salah satu kami mengabulkan atau meneruskan cita-cita beliau dengan apa yang kami ikhtiarkan, apa yang kami upayakan. Alhamdulillah kita sudah menjadi institut. Bukan tidak mungkin suatu saat kita akan menjadi universitas. Karena di benak kami tetap bahwa cita-cita beliau adalah Universitas Lembah Dempo. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita beliau bisa kita ikhtiarkan dan bisa kita upayakan ya untuk menjadi Universitas Lembah Dempo. Kemudian tadi disinggung masalah pasca sarjana. Bahwa memang saya selaku yang diamanahkan menjadi pemimpin di ITB Lembah Dempo ini, saya berkomitmen bahwa Lembah Dempo ini akan menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global. Jadi saya ingin bahwa setelah dia merger menjadi satu, ada beberapa rencana-rencana strategis yang harus dijalankan, seperti yang tertuang di dalam Renstra pada masa kepemimpinan saya. Bahwa di dalam Renstra Lembah Dempo rencana strategis tersebut, karena sumber daya manusia di Lembah Dempo ini sudah layak dan sudah mapan untuk mendirikan program pasca sarjana, dan juga kebutuhan pasar akan program pasca sarjana itu sudah banyak, sudah banyak permintaan. Bahkan dari alumni kita yang sudah berjumlah ribuan itu sudah banyak yang menjadi kebutuhan bahwa kapan Bu Lembah Dempo ada pasca sarjana, doakan, saya bilang. Alhamdulillah dengan kelayakan SDM kita sudah ada, dokter kita sudah ada ya. Dokter yang memang berhome base dengan Lembah Dempo, bukan yang pinjam-pinjaman, bukan, tapi memang berhome base dari Lembah Dempo. Dan alhamdulillah pada hari Jumat kemarin kita mendapat kabar baik bahwa pasca sarjana ITB Lembah Dempo bisa beroperasional. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Oke, luar biasa. Ini Jumat yang barokah. Jumat barokah. Dan juga mungkin Bapak Effendi Sangkim sana sangat bangga dengan apa yang telah dicapai oleh kita semua keluarga ITB Lembah Dempo. Tapi seluruh sivitas akademika Lembah Dempo. Untuk keluarga ITB Lembah Dempo. Terus tentang pasca sarjana ini bisa diceritakan Ibu bagaimana prosesnya kita bisa hadir program pasca sarjana ini? Prosesnya tentu dengan berbagai macam persyaratan yang harus kita lengkapi ya, dan memang sudah tertuang di rencana strategis Lembah Dempo bahwa ada dalam jangka waktu beberapa tahun ini atau 1-2 tahun ini kita harus memiliki program pasca sarjana. Sebenarnya keinginan pasca sarjana ini sudah dari beberapa tahun sebelumnya, tapi karena memang kita persyaratan masih terus kita lengkapi dan memang prosesnya panjang Bu Yosi, bukan seperti hari ini diusulkan, enggak. Jadi syarat untuk pasca sarjana itu paling tidak ada 5 dosen berstatus doktor. Nah itu sudah kita miliki SDM yang sudah ada, dan kita ajukan dengan proses dan juga dorongan dari stakeholder ya. Seperti kemarin kita membuka pasca sarjana, ada dorongan dari pemerintah kota, ada rekomendasi dari pemerintah kota, ada rekomendasi dari anggota DPR RI, ada dukungan dari rekomendasi dari LLDT, sehingga memang banyak yang merekomendasikan bahwa Lembah Dempo ini sudah sepatutnya untuk membuka program pasca sarjana. Ya. Dan memang prosesnya banyak kita lalui,
setelah kita visitasi ITEBIS dan mungkin itu sudah dinilai layak ya, SDM-nya kuat, sehingga alhamdulillah kita diberikan amanah untuk menyelenggarakan program Pascasarjana pertama di Kota Pagar. Iya. Jadi untuk program Pascasarjana ini kan kita jurusannya itu atau program studinya itu ilmu manajemen. Boleh dijelaskan kepada sahabat LD semua apa saja yang ada di prodi ilmu manajemen itu? Baik, jadi di Pascasarjana Lembadempo ini programnya adalah program Magister Ilmu Manajemen, bukan Magister Manajemen. Iya, beda ya. Ada ilmu manajemennya. Magister Ilmu Manajemen, bukan Magister Manajemen. Nah, perbedaan di sini adalah kalau Magister Manajemen itu lebih ke untuk praktikal, ya, untuk praktisi. Nah, sedangkan kalau Magister Ilmu Manajemen ini bisa sebagai akademisi, bisa juga untuk praktisi. Jadi seperti itu. Dan memang pembahasan dalam kurikulumnya itu lebih gimana ya? Lebih banyak ke konsep-konsep, bagaimana itu ilmu manajemen, bagaimana pembagian manajemen, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran dan lain-lain. Nah, ini tentu menjadi suatu keunikan ya, karena di Pagar Alam ini belum ada yang Magister Ilmu Manajemen. Kalau di kota lain ada Magister Manajemen, jadi berbeda pasar ini. Ya. Di kota lain di tetangga kota Pagar Alam ada Magister Manajemen. Kalau ini tidak, ini Magister Ilmu Manajemen. Awalnya kalau Magister Manajemen itu gelarnya MM. Tapi kalau Magister Ilmu Manajemen dulunya gelarnya adalah MSI. Tapi saat ini kita sudah menggunakan nomenklatur baru. Bahkan yang sarjana saja kita bukan sarjana sarjana ekonomi lagi, sudah menjadi sarjana manajemen. Jadi untuk Pascasarjana ini kita menggunakan nomenklatur baru, bukan MSI lagi gelarnya, tapi Magister Manajemen, Magister Ilmu Manajemen. Gelarnya adalah MM. Seperti itu. Oke. Terus kalau di ITB Lembadempo ini keunggulan mungkin yang ada di program Pascasarjana kita ini apa, Bu? Oh, banyak sekali ya sebenarnya keunggulannya ya. Yang pertama bahwa Pascasarjana ini adalah salah satu S2 yang pertama di Kota Pagar Alam. Jadi memang menjadi salah satu pelopor Pascasarjana di Kota Pagar Alam. Kemudian yang kedua, gak usah ragu dengan akreditasi. Akreditasinya adalah baik. Jadi mungkin ini akan dipertanyakan nanti sama orang. Tak usah khawatir, akreditasinya baik. Kemudian fasilitas untuk di ruang kuliah itu full AC, Bu Yosi. Jadi nggak usah takut walaupun kita ada Gunung Dempo yang dingin, tetap biar nyaman para mahasiswanya, biar adem betah belajar di kelas. Kita kasih full AC. Kemudian kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Kampus Merdeka. Jadi kurikulum Kampus Merdeka ini nanti mereka akan belajar mata kuliah yang kekinian, yang pada era digital revolusi industri ini. Nah, itu akan digunakan, seperti ada konsentrasi manajemen teknologi informasi. Nah, itu akan membahas tentang e-bisnis, tentang bagaimana manajemen teknologi informasi, selain konsentrasi manajemen yang sudah pada umumnya, ada manajemen keuangan, pemasaran, SDM, operasional, dan ada juga manajemen perbankan syariah. Itu keunggulan di kurikulum. Kemudian keunggulan tadi fasilitas sudah, keunggulan dalam proses perkuliahan. Jadi nggak usah khawatir akan tersitanya waktu untuk mengikuti Pascasarjana ini. Waktu perkuliahan itu hanya 1 hari, Bu Yosi. Hanya hari Sabtu, dimulai dari pagi 2 sesi mata kuliah, kemudian istirahat, lanjut lagi sampai jam 4 setelah asar. Jadi 1 hari itu selesai dengan menempuh 4 mata kuliah. Cuma 1 hari, Bu ya? 1 semester itu adalah menempuh 4 mata kuliah. Jadi 1 semester 4 mata kuliah ditempuh dalam 1 hari setiap minggu. Nah, seperti itu. Itu kalau untuk pelaksanaan kuliah. Tadi sudah kurikulum sudah dibahas, keunggulannya pelaksanaan kuliah. Nah, untuk yang perkuliahan dari pagi sampai sore tadi kita full service nih. Ada kita kasih coffee break nanti, ada kita kasih lunch juga. Jadi gak usah mau cari-cari, betah deh. Ruangan pakai AC, makan siang dapat, coffee break dapat.
jangan aja bawa bantal sama selimut nanti betah. Langsung bobo ya. Iya. Bobo Jadi siang. betah deh pokoknya seolah kuliah di S2 Lembah Dempo. Jadi sudah keunggulan kurikulum, kuliah 1 hari, fasilitas dapat lunch dan coffee break ya. Kemudian apa lagi ya? Ya, wifi segala macam ya. itu udah biasa lah. S1 juga udah menikmati. Terus ada student lounge, ada tempat diskusi, ruangan diskusi. Jadi anak-anak S2 di Lembah Dempo itu bisa nyaman, ada ruang diskusinya dengan menggunakan full AC juga. Nanti kita sediakan juga sarana prasarana yang bisa mendukung biar mereka itu betah belajar di Institut Teknologi Bisnis Lembah Dempo. Bu. Jadi bukan hanya walaupun kita di desa. Tapi tetap kota kuliahnya kecil. serasa Di kota. Ya, fasilitasnya bintang 5 Bu ya. Iya. Jadi satu lagi nih yang Boleh. kurang, prospek setelah menjadi lulusan S2 di Pascasarjana Ilmu Manajemen ini apa kira-kira Ibu? Oke, ini kita sudah punya brosur ya Bu Yosi ya. Jadi untuk profil lulusan di Pascasarjana ITB Lembah Dempo itu bisa menjadi manajer bidang finance, tadi saya bilang keuangan, manajer di bidang marketing atau pemasaran, di bidang strategi bisnis atau human capital atau MSDM, kemudian konsultan di bidang manajemen dan bisnis, wirausahawan atau peneliti bidang manajemen dan bisnis. Kemudian kompetensi lulusan itu bisa membangun sikap lulusan sebagai ilmuwan dengan memiliki konsep, teori, dan keterampilan analisis yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ini loh, ini brosurnya. Iya ya, bagi yang mau lebih tahu tentang ITB Lembah Dempo bisa datang langsung ke kampus nanti. Ini sengaja ini dikasih cowok bule ya. Oh, yang Sampai ganteng memang ya. kita lokal berwawasan global. Jadi kalau di Lembah Dempo itu ya serasa global beneran global, ya. beneran ini ya. Oke. Ini ada kontak personnya, nanti boleh nanti di Bisa sosial nanti kita kan ada ya. langsung ke sekretariatnya, penerimaannya. Terus kita bakal membahas soal mungkin yang sering ditanyain nih Bu, Oke. yaitu masalah segi biaya untuk Iya. kuliah di S2 di sini. Gimana kira-kira Bu? Relatifnya kalau menurut saya sangat terjangkau sekali ya. Sangat gimana? terjangkau sekali dibandingkan kita mau keluar kota, sudah ada biaya transportasi, ada biaya akomodasi, penginapan. Sedangkan kalau kita di Pagar Alam, kita cukup mengikuti biaya perkuliahannya saja ya. Sangat terjangkau Bu Yosi. Jadi untuk pertama itu jadi kita bedakan ya, ada alumni dan ada non alumni. Jadi beruntung yang pernah menempuh sarjana di Lembah Dempo, apabila ingin melanjutkan pasca sarjana, beruntung akan ada biaya khusus bagi alumni. Ya. Jadi mau sebutkan nih nominalnya? Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi ada namanya dana pengembangan DPP. Dana pengembangan DPP ini ya untuk pengembangan pendidikan. Nanti untuk alma mater, untuk kegiatan-kegiatan segala macam ya untuk di awal perkuliahan ini. Itu untuk alumni hanya 1.500.000 saja. 1.500. Ya. Menurut saya terjangkau untuk ya. Sekolah S2 ya terjangkau ya. Kemudian untuk non alumni itu 6.500.000. Tapi nanti kita bahas ada potongan khusus lagi. Kemudian untuk sumbangan pengembangan pendidikan itu SPP semester 1 sampai dengan semester 4 ini akan ditembus selama 4 semester Mbak Yosi. Itu SPP-nya hanya 8.500.000 per semester. dengan segala macam fasilitas bintang 5 tadi. Ya. Iya. Jadi nggak perlu transportasi mau keluar kota, nggak perlu akomodasi, udah saya rasa langsung udah, jalan aja udah ya. sangat bisa relatif ringan lah ya untuk pasca sarjana. Kuliahnya juga cuma 1 hari. Suatu hari dapat lunch dan coffee break, bebas. Bisa langsung fokus ya Bisa untuk langsung fokus. kuliahnya. Ya, ada ruang diskusi ya, bebas. Ada karantina tesis nantinya. Nanti pada saat semester akhir untuk yang mahasiswa tingkat akhir akan kita lakukan karantina tesis. Jadi mereka nggak bingung mau gimana nih nyusun tesis segala macam, itu akan kita bimbing dan kita arahkan. Oke, kalau misalnya untuk yang mendaftar di program Pascasarjana ini apa boleh dari luar kota apa cuma hanya di Pagar Alam aja ini Bu?
Tidak hanya di Pagaralam ya, bebas kita menerima dari mana saja. Bahkan kalau ada yang dari Palembang mau kuliah ke Pagaralam dengan suasana pegunungan yang menyejukkan sambil refreshing, 1 minggu sekali ke Pagaralam sambil jalan-jalan, sangat boleh sekali ya. Boleh dari Pagaralam, Lintang, Empat Lawang, dari Lahat, Tanjung Sakti, Muara Enim, silakan ya. Kita terbuka dengan tangan terbuka. Selamat datang untuk seluruh calon mahasiswa pasca sarjana. Oke. Terus ini Bu, kalau misalnya yang ingin mendaftar nih, periodenya sampai kapan aja? Nah, ini karena kita baru buka, ini khusus untuk di bulan ini, saya langsung berani ngomong nih. Ya. Untuk non alumni kita kasih potongan 2 juta. Catat Bu Yosi, takutnya saya lupa ini ya. Untuk yang non alumni kita kasih potongan 2 juta untuk 25 pendaftar pertama di bulan Desember ini. Bulan Desember. Terus kalau untuk alumni gimana kalau nih, Bu? Alumni karena memang biayanya sudah ringan ya, karena sudah kasih spesial untuk alumni ini, karena memang kita adalah keluarga kita juga alumni ini. 1.500.000 kita kasih potong 1 juta. Jadi cukup 500 saja. 500.000 DPP-nya. Jadi untuk alumni cuma 500.000 25 pendaftar pertama. Iya, tapi khusus untuk 25 pendaftar di bulan pertama. Desember. Karena kenapa Bu Yosi? Desember kita pendaftaran, Januari atau awal Februari itu sudah mulai perkuliahan ya. semester genap. Langsung masuk kuliah tuh. Benar ya. sekali. Oke, jadi yang mau daftar ini kan udah banyak tuh yang nanya-nanya. Jadi buruan daftar segera karena kuotanya cuma 25. Satu kelas itu cuma 25 Bu Yosi. Cuman satu kelas cuma 25 orang. Jadi kita memang kelas VIP lah. Nggak boleh nambah lagi Bu ya. Jadi bahasanya itu eksklusif. Eksklusif. Mejanya satu orang itu satu meja, eksklusif. Nanti boleh deh ada video tentang S2 ya. Itu lagi di desain sama ICT kita kan. Nanti akan kita publish lah. Biar tahu gimana ruang kuliahnya. Jadi satu orang itu satu meja. Sangat eksklusif sekali. Jadi benar kata Mbak Yosi tadi, rasa kuliah bintang 5. Iya, bintang 5 ya. Jadi mesti daftar cepet-cepet dong Bu ya. Kalau kuota kepenuhan 25 berarti kan harus menunggu semester berikutnya. Iya, mesti lama ya nunggunya. Jadi ya paling enggak sampai habis 1 semester ini, paling enggak bulan Juli atau September nanti. Ya, jadi buruan. Mumpung masih ada dan juga masih potongan. Ada potongan 2 iya. juta lumayan. Oke. Terus misalnya planning ke depan nih dari program kita pasca sarjana ini, apakah ada MOU atau kerjasama dengan pihak-pihak lainnya nggak Bu? Oke, kalau MOU atau kerjasama walaupun bukan melalui pasca sarjana, secara institusi pun kita terus melakukan kerjasama. Terbukti bahwa 1 tahun ITEBIS berdiri, saya dengar dari bidang kerjasama sudah ada 34 kerjasama yang kita kantongi. Luar biasa kali. Dari berbagai kegiatan, dari berbagai kegiatan-kegiatan akademik, sudah 34 kerjasama yang sudah kita kantongi ya dari berbagai perguruan tinggi. Sama seperti kita pernah melakukan seminar internasional, ya, seminar nasional GCOTIIS ya pernah kan. Nah itu insya Allah akan kita lakukan lagi tahun depan. Jadi sudah banyak sekali kerjasama yang bisa kita implementasikan seperti pertukaran pelajar dan lain-lain. Tentunya itu akan kita laksanakan. Seharusnya kan kita di bulan Juli, Agustus kemarin kita summer camp dengan mahasiswa Malaysia. Ya. Tetapi karena pandemi sudah 2 tahun 2020 sama 2021 itu tidak terlaksana. Terakhir kita pertukaran pelajar dengan Malaysia itu 18 dan 2019. 19 itu terakhir. Mbak Yosi kan 2018 kan? Iya, 2019 itu terakhir dan 2020 itu karena pandemi tidak bisa menerima antar negara ya sudah. Nah insya Allah mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan bisa normal kembali, bisa kita lakukan lagi pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Ya nextnya semoga ada lagi Bu ya program summer camp. Pokoknya terbaik lah kita berikan dari Lembah Dempo untuk seluruh mahasiswanya. Iya boleh. Terus 3 kata nih Bu. Apa nih 3 kata? 3 kata mengenai ITEBIS Lembah Dempo. 3 kata untuk Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Unggul, berkarakter, berdaya saing global. Oke. Jadi yang terakhir nih, apa harapan Ibu untuk program pasca sarjana di ITEBIS Lembah Dempo?
Ya memang Lembaga Info ini bisa memberikan pendidikan yang berkualitas di Kota Pagarala, mulai dari jenjang diploma sampai jenjang pasca sarjana. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak mesti ke luar kota. Di Kota Pagarala itu sudah ada sebuah perguruan tinggi, institut ya, yang menyelenggarakan pendidikan dari pendidikan diploma, sarjana, bahkan pasca sarjana di Kota Pagarala. Tentunya ini akan menjadi suatu kontribusi bagi pendidikan dan peningkatan SDM di Kota Pagarala. Harapan kita seperti itu ya, bahwa bisa menjadi pendukung ya, supporting untuk kemajuan pendidikan di Kota Pagarala. Harapan kita bahwa Institut Teknologi dan Bisnis Barimpo akan semakin dikenal, akan semakin berjaya, akan semakin unggul, berkarakter dan berdaya saing global. Moto kita juga yang baru itu Bu ya. Itu yang baru moto kita. Unggul, berkarakter dan berdaya saing global. Oke. Jadi untuk list pertanyaannya kayaknya udah habis, Bu. Oke. Selanjutnya kita bakal jawab pertanyaan dari netizen dulu. Oke, silakan. Dari sahabat LD yang udah tanya di Instagram kita di itbis_lembadempo. Boleh kita jawab dari pertanyaan yang pertama Bu ya. Dari Alvina Dewi Rahma, katanya apakah ada beasiswa untuk program S2 katanya? Oke, itu alumni apa non alumni itu? Kayaknya non alumni dari kalau dari profilnya dari kampus tetangga Bu. Kampus tetangga. Kampus tetangga kalau profilnya. Kalau untuk biasanya kita itu pemberian beasiswa itu untuk alumni ya Bu ya. Jadi alumni yang berprestasi itu kita kasih beasiswa untuk melanjutkan program pasca sarjana. Tapi untuk di S2 pasca sarjana ini karena memang dia baru berdiri ya, belum ada penyelenggaraan beasiswa baik yang dilakukan oleh dari Dikti maupun dari institusi. Jadi kita sebagai kompensasinya kita pemberian potongan biaya seperti yang tadi. Jadi belum ada beasiswa. Karena yang baru berdiri dari Dikti belum ada. Mungkin nanti ya untuk proyek selanjutnya akan ada beasiswa di kampus kita untuk program S2. Lanjut ke pertanyaan kedua boleh Ibu? Boleh. Ini dari Ricky HRSJ. Katanya mengenai diskon tadi Bu. Gimana? Diskonnya boleh dijelaskan lagi katanya, mungkin lebih jelas lagi pertanyaan tentang diskonnya tadi berapa persen kayak gitu. Bukan persentase. Nah, katanya berapa persen potongannya katanya. Ya, jadi nggak persentase tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa untuk SPP itu 8.500.000 per semester selama 4 semester. Kemudian ada biaya namanya biaya DPP, dana pengembangan pendidikan. Nah, dana pengembangan pendidikan inilah yang akan mendapat potongan. Kalau alumni itu dana pengembangan pendidikan adalah 1.500.000. Jadi untuk alumni untuk 25 pendaftar pertama kita potong 1 juta. Jadi cukup membayar DPP hanya 500.000 saja. Untuk biaya DPP-nya ya, bukan persenan lagi Bu ya? Bukan persenan. Terus untuk yang non alumni dari 6.500.000 biaya DPP itu dipotong 2 juta hanya 4.500.000 untuk DPP. Oke, jadi gitu ya. Semoga dipahami nih sama Riko-nya tadi ya. Terus lanjut pertanyaan yang ketiga nih, mungkin pertanyaan terakhir juga Bu ya. Katanya apa boleh nggak kalau dari kampus lain S1-nya dari kampus lain daftar S2-nya di ilmu manajemen? Boleh sekali. Boleh ya? Bisa ya? Boleh. Jadi dari berbagai macam jurusan. Mau jurusannya ekonomi, komputer, pendidikan, insya Allah bisa kita. Bisa semua. Bisa semuanya. Oke. Nanti memilih konsentrasi karena kurikulumnya kan sudah pakai kurikulum kampus Merdeka. Ada beberapa konsentrasi nanti pada akhirnya harus dipilih ya. Ada konsentrasi MSDM, pemasaran, keuangan, perbankan syariah, bahkan juga konsentrasi manajemen teknologi informasi. Nah, ini yang kekinian. Oke. Semoga terjawab ya. Mungkin itu tadi kita tunggu kedatangan calon-calon mahasiswa. Ingat 25 pendaftar pertama yang dapat potongan tadi Bu ya. 2 juta atau 1 juta. Oke. Jadi itu tadi pertanyaan dari netizen ya. Pastikan kalian menjadi 25 pendaftar pertama. Iya. Wajib daftar cepet-cepet kalau gitu Bu ya. Iya. Terus selesai. Jadi pertanyaannya tadi semoga bisa menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama mereka Bu ya. Apa? Pertanyaannya tadi maksudnya banyak banget gitu.
sebenarnya banyak pertanyaan tapi dipilih 3 aja. Soalnya hampir sama. Hampir sama, hampir mirip ya. Oke. Jadi Sudah ada belum yang daftar Bu Yosi? sudah ada Wah, kemarin. luar biasa. Kemarin sudah ada yang daftar untuk S2. Alumni apa non alumni? Non alumni Luar kebetulan. biasa. Iya. Sudah pecah telur. Sudah pecah telur. Terus ada juga yang lainnya udah booking katanya mau langsung datang ke kampus. Cuma 25 pendaftar pertama, satu kelas cuma 25 orang. Karena Iya. satu meja itu satu orang, nggak muat kalau mau 40 sampai 50 Iya. orang. Memang Jadi terbatas eksklusif. banget. Iya. Mm-mm. Kita memberikan yang terbaik pokoknya. Oke Bu, jadi kayaknya podcast kita hari ini udah cukup banyak ya sharing tentang informasinya. Buat yang mau tanya-tanya tadi tentang program Pasarjana, kalau misalnya belum jelas boleh langsung datang aja ke kampus ITB Selembarempo atau boleh di sosmed kita juga Bu ya, tanya-tanya. Sosmed terus, IG-nya, FB-nya. Iya, boleh WA juga untuk informasi yang lebih jelas. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Elvera hari ini Ya, sudah bersedia sukses meluangkan selalu. waktu Sukses untuk selalu. podcast kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada tim ICT yang sudah bekerja keras untuk podcast kita hari ini juga. Semoga Bukan hanya S2 ya, pembukaan S1 juga S1 juga sudah dibuka ya. Jadi tunggu aja informasi selanjutnya dari kita, pantengin terus sosmed dan juga kita nanti bakal mungkin ada hal-hal kabar gembira juga ya dibagikan sama sahabat LD semua, mungkin ada potongan juga atau yang lain-lain. Jadi tetap pantengin kita yang mau terus. kuliah dengan ada Putri Indonesianya cuman di ITB Selembarempo. Oke. Iya, yang cantik Bu Iya. ya, yang pinter. Sumatera Selatan loh, Iya, Sumatera Selatan. Terus nanti bakal dikirim ke Jakarta. Jakarta Nasional. Jadi kalau mau Putri Indonesia aja kuliahnya di ITB Selembarempo, apalagi yang lainnya juga. Oke. Jadi terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus jam yuk. Jangan